Okey, Assalamualaikum. Sahabat pendengar semua, kita seperti biasa pada hari ini, hari Rabu, untuk majlis ilmu bersama saya Adli dan Ustaz jemputan kita, insya-Allah Ustaz Muhammad Hasanuddin Ma'nun Al-Hafiz. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa khabar hari warahmatullahi ini, masya-Allah? wabarakatuh. Alhamdulillah bi Alhamdulillah. khairin wa Khair. afiyah. Masya-Allah. Doakan anda saya insya-Allah. Sama-sama Kita insyaallah. apa nama ni? Untuk minggu ini sambungan daripada Hadis hadis arba'in minggu lepas ya Ustaz. Ya. Insya-Allah. Ini yang Keempat. insya-Allah. Tafadhal. Masya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar wa man syadza finnar fa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hadirin pendengar dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembacaan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menambahkan ilmu kita terhadap pembicaraan qaul aqwal yang dibicarakan, yang dikatakan oleh Sayyidul Kaunain, oleh Asyrafil Thaqalain, terus dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan pembacaan hadis-hadis ini yang mendengarkan, yang berbicara mendapatkan manfaatnya, dan juga semoga dengan kita belajar mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar dimanapun berada, hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang keempat daripada Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya supaya lebih jelas pembahasan yang akan kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'. Hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Daripada Sayyiduna Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bercakap-cakap dengan kami, haddatsana, telah berbincang-bincang dengan kami, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang benar, as-shadiq, al-masduq, yang dibenarkan. Inna ahadakum, apa bunyi hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi
arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari itu menjadi nutfah. Nutfah itu adalah mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Mithla dzalik 40 hari begitu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kedua masuk kepada 40 hari yang ketiga akan menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Kalau alaqah segumpal darah, kalau mudghah segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Setelah 40 hari ketiga maknanya sudah 120 hari akan dikirimkan kepadanya malaikat. Siapa yang mengirimkannya adalah Allah. Allah kirimkan kepada mudghah tadi malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan kepada jasad tersebut, kepada mudghah tadi ruh. Ruh itu ruh yang ada dalam diri, yang ada dalam diri manusia, yang dengannya manusia boleh hidup, bisa hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan malaikat itu dengan 4 kalimat, dengan 4 ketentuan, untuk menuliskan 4 ketentuan baginya. Bagi ruh tadi, jasad tadi, apa saja? Ketentuan yang pertama dituliskan baginya ini bikat birizki. Dituliskan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id. Dan dituliskan juga apakah dia ini orang yang celaka atau orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh. Demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dan di antara surga kecuali hanya 1 dhira' saja. 1 hasta saja. Fayasbiqu ilaihil kitab, tapi sudah menjadi ketentuan bagi dia. Fayamalu bi amali ahlin nar, bahwasanya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia pun mengamalkan amalan ahli neraka dan memasuki neraka. Wal iyazubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dia berbuat amalan-amalan ahli neraka. Secara zahirnya amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada pemisah antara dia dan juga di antara neraka kecuali 1 dhira' saja, 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian telah menjadi ketentuan bagi dia. Fayamaru bi amali ahli jannah, dia ini adalah penduduk surga, kemudian dia berbuat dengan amalan-amalan ahli surga. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit hadis ini insyaallah. Yang pertama kita akan bahas dulu perawinya. Sedikit sekelumit tentang perawinya ini. Yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat, yaitu Sayyiduna Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki dengan Abi Abdurrahman. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat-sahabat yang awal daripada masuk Islam, minas sabiqinal awwalin. Kemudian juga di antara manaqib beliau ini Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang
ikut bersama baginda Nabi SAW berhijrah 2 kali. Hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua itu ke Madinah. Kemudian juga Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, beliau juga termasuk sahabat yang menjumpai, yang menemui dengan kiblatain. Maknanya pernah berkiblat ke Baitullahil Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu dirubah ke Masjidil Haram. Tuh beliau menjumpai keduanya. Adrakal kiblatain, menjumpai 2 kiblah. Nah, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud kalau dari segi fisiknya memang beliau ini kecil. Nah, kalau segi fisiknya kecil. Kenapa? Karena diceritakan bahwasanya suatu ketika baginda Nabi SAW pernah memerintahkan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud untuk menaiki pohon. Ceritanya begitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk naik pohon. Naiklah beliau. Setelah naik, terlihat betisnya oleh para sahabat Nabi SAW. Terlihat kecil. Akhirnya ketawa mereka. Para sahabat Nabi yang ada ketika itu tertawa. Karena melihat betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kecil sangat. Ketika para sahabat itu menertawakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena kecil betisnya, ataba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hardik mereka, Rasulullah SAW tegur mereka. Rasul peringatkan kepada mereka bahwasanya lasaku Sa'din, lasaku ibni ummi abdin, atau lasaku Abdillah, kalau julukannya itu Abdullah Mas'ud ibni ummi abdin. Lasaku ibni ummi abdin. Betisnya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin. Itu betisnya itu lebih berat nanti ditimbangannya di mizan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Lebih a'zam min Uhud, lebih berat pertimbangannya nanti di hari kiamat itu daripada gunung Uhud, yang walaupun kecil tubuhnya tapi amalannya besar. Maknanya, tapi orangnya, pribadinya itu besar, itu adalah dengan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud juga beliau ini memiliki suara yang begitu indah. Ini yang masyhur dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki suara yang begitu indah ketika membaca Al-Quran. Sehingga karena keindahan suaranya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW senang sekali untuk mendengarkan Al-Quran daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah senang untuk mendengarkan bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena bacaannya yang begitu indah. Diceritakan bahwasanya ini diceritakan riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika baginda Nabi SAW memanggil aku. Nabi SAW memanggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setelah dipanggil, kemudian Nabi SAW katakan kepadanya, Iqra' alayya surat An-Nisa. Coba bacakan kepada saya surah An-Nisa. Fata'ajjaba Ibnu Mas'ud. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud beliau katakan, aku pun terheran ketika itu. Beliau katakan, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku akan membacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran itu sendiri turun kepada engkau? Makanya Nabi SAW katakan, inni uhibbu an asma'au min ghairi. Aku suka mendengarkannya dari selain aku. Faqara alaih. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun karena diperintahkan, karena disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk membaca Al-Quran, untuk membaca surah Nisa, beliau pun baca. Sampai hatta balago, sampai diriwayatkan sampai kepada ayat yang berbunyi
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Sampai kepada ayat tersebut, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafadat ainain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat Al-Qur'an kepada beliau. Ini manakib daripada sedikit daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. 6. Hadis yang beliau riwayatkan di sini, beliau katakan hadis yang keempat tadi, haddatsana Rasulullah SAW, telah berbincang kepada kami Rasulullah SAW. Masya Allah, boleh berbincang dengan baginda Nabi SAW, ini suatu yang indah sekali, detik-detik yang indah ketika bersama dengan baginda Nabi SAW. Beliau katakan haddatsana Rasulullah, langsung bercakap dengan kami baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW beliau katakan wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah adalah orang yang jujur, as-sadiq, jujur dalam segala ucapannya, dalam semua perkataannya, beliau ini jujur. Karena itu adalah sifat wajib bagi dan sifat wajib para anbiya. Sifat wajib para anbiya itu ada 4. Yang pertama dengan jujur tadi, as-sidqu. Kemudian al-fatanah, cerdas. Kemudian al-amanah, amanah. Kemudian yang keempatnya adalah at-tabligh, menyampaikan. Ini sifat baginda Nabi SAW, sifat para anbiya yang wajib kita ketahui. Yang mustahil baginda Nabi SAW berarti kebalikannya. Kalau as-sidqu berarti kebalikannya adalah al-kadhib, mustahil bagi Nabi SAW kalau beliau ini berdusta. Kemudian kalau al-amanah berarti al-khiyanah, mustahil bagi Nabi SAW kalau ini al-khiyanah. Al-fatanah berarti kebalikannya al-baladah, al-baladah. Nabi SAW mustahil kalau beliau ini adalah bodoh. Kemudian at-tabligh, mustahil bagi Nabi SAW ini adalah al-kitman, menyembunyikan apa yang beliau wahyukan kepadanya. Al-masduq, as-sadiq, al-masduq. Ini Rasulullah SAW. Ucapannya benar, al-masduq yang dibenarkan setiap apa yang diwahyukan kepadanya. Fima uhiya ilaihi. Itu dengan riwayatnya. Apa hadisnya? Ini hadis tentang penciptaan manusia. Marahil atau atwar khalqil insan. Jenjang-jenjang penciptaan manusia, diciptakannya manusia. Ini kalau sekilas kita baca hadis ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di zaman baginda Nabi SAW belum ada lagi kedokteran, belum ada lagi alat-alat medis yang boleh mengetahui tentang apa yang ada dalam perut ibu seperti zaman kita sekarang. Alat-alat tidak ada, nggak sekomplit, bahkan mungkin dikatakan tidak ada ketika itu. Tapi baginda Nabi SAW seakan-akan mengajarkan kepada para kedokteran sekarang ini, dikasih tahu, Nabi SAW kasih tahu, lebih pintar lagi Nabi SAW daripada kedokteran. Kalau mereka pakai alat-alat, baginda Nabi SAW tidak, langsung diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu yang Allah SWT berikan wahyu tentang penciptaan manusia. In ahadakum yujma' khalqu fi batni ummih. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya manusia, semua kalian, itu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummih, di perut ibunya. Maksudnya bukan di dalam perutnya kesemuanya. Maksudnya itu di rahim ibunya. Kalau dalam usul fiqh itu ada bahasanya dengan kata-kata zikrul kulli iradatul ba'di wa iradatul ba'di. Disebutkan kesemuannya, perutnya semuanya disebutkan fi batni ummih. Tapi yang dimaksud itu bukan perut kesemuannya, tapi iradatul ba'di, yang dikehendaki dalam
bahasa tersebut bukan perutnya, tapi bagian daripada perutnya, itu rahimnya, fi rahmi ummih, dalam rahim ibunya, selama 40 hari menjadi nutfah. Nutfah itu dengan air mani. Ini kalau berbicara tentang kejadian manusia, awal daripada kejadian manusia, berarti manusia ini tercipta dari 2 unsur. Unsur yang pertama itu daripada turab, daripada tanah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nabi kita Nabiullah Adam alaihi salam, Allah ciptakan daripada tanah. Kama tadi inna mathala Isa kama tadi Adam khalaqahu min turab, Allah ciptakan daripada tanah. Itu Nabiullah Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Tapi setelahnya, setelah Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini manusia daripada min nutfah. Katakan dalam sebuah ayat, mimma'in dafiq, dari air yang memancar, yang memuncrat gitu. Kalau dengan bahasanya. Dalam ayat yang lain, mimma'in mahin. Air mani ini adalah air yang hina. Mimma'in mahin, daripada air yang hina, nutfah. Setelah 40 hari menjadi nutfah, kemudian akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Alaqah kalau secara bahasanya dia tergantung daripada rahim ibunya. Nah, alaqah segumpal darah, setelah menjadi nutfah 40 hari setelahnya adalah menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari tersebut berarti sudah 80 hari, akan setelah 80 hari 40 hari berikutnya itu akan menjadi mudghah. Mudghah segumpal daging. Segumpal daging. Kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an, mudghah, setelah mudghah itu ada yang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Dalam surah Al-Hajj dikatakan ada yang mukhallaqah, ada yang ghairi mukhallaqah. Maknanya apa? Sayyidina Ibnu Abbas ini Sayyidul Mufassirin, beliau katakan ada yang mukhallaqah, ada yang ghairi mukhallaqah mudghah tersebut. Ada yang tam, ada yang juga ghairu tam. Ada yang sempurna penciptaannya, ada yang juga tidak sempurna penciptaannya. Aina qisatul aql. Ada juga yang kurang daripada penciptaannya. Itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempurna, ada yang mukhallaqah, ada yang ghairu mukhallaqah, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Setelah 40 hari yang ketiga, berarti sudah 120 hari. Allah akan utuskan malaikat yang akan mencatat 4 perkara untuk manusia yang akan dilahirkan tersebut. 4 perkara itu apa? Tsumma yursalilahil malak fa yunfakhu fihi ruh. Akan ditiupkan ruh dulu. Sebelumnya. Setelah 120 hari itu akan ditiupkan fa'yang fukufihi ruh, akan ditiupkan ruh dulu. Setelah ditiupkan ruh, jadi maknanya kalau sudah 120 hari itu anak yang ada dalam kandungan itu sudah ada ruh dalamnya. Kalau sudah 4 bulan, kandungan sudah 4 bulan, itu maknanya sudah ditiupkan ruh, sudah dia boleh bergerak-gerak itu di dalam perut ibu. Setelah ditiupkan ruh baru diperintahkan wa yu'maru bi arba'i kalimat, untuk malaikat diperintahkan untuk menuliskan baginya 4 perkara bi arba'i kalimat. Apa saja kalimat? Yang pertama bikat bi rizki, untuk dicatat rizkinya, ditentukan rizkinya. Jadi rizki setiap manusia, rizki kita semuanya ini sudah Allah jamin. Rizki setiap orang ini sudah Allah tentukan dari alam rahim lagi.
di dalam rahim lagi rezeki setiap kita ini sudah ditentukan. Maknanya apa? Maksudnya apa? Supaya bagaimana kita ini jangan resah. Jangan sampai resah dengan masalah rezeki. Jangan sampai kita gelisah dengan masalah rezeki. Supaya kita manusia ini jangan sampai merasa gundah gulana, banting tulang dibanting-banting. Maknanya dia kerja seharian penuh untuk hanya mencari rezeki sehingga dia mabuk kepayang. Mabuk kepayang tak tahu daratan. Mabuk kepayang tidak tahu daratan, apa yang menjadi kewajiban bagi dia. Yang dia cari hanya rezeki saja. Itu. Tidak, rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang dituntut dari kita adalah hanya ikhtiar saja. Ikhtiar hanya yang asbab ini. Kalau dengan bahasa ayat itu walatan sana sibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kita daripada dunia saja. Ya, sekedarnya saja. Ini kan namanya keperluan itu. Harta, benda, semuanya yang kita usahakan itu hanya sekedar keperluan saja. Bagaimana kita ini jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga kita tidak tahu tujuan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari penciptaan kita. Apa yang dikehendaki itu adalah amal. Kita terus bagaimana beramal untuk negeri akhirat. Sayyid Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala pernah mengatakan, Sahibul Hikam, beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwasanya ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Sungguh-sungguhnya kamu dalam perkara yang sudah ditanggung bagi kamu. Maksudnya masalah rizki sudah Allah tanggung. Kamu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari rizki. Tapi wa taksiruka fima tuliba minka. Kamu taksir, kamu lalai, kamu kurang dari apa yang dituntut untuk kamu. Apa yang dituntut? Itu beramal. Apa yang dituntut? Itu untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taksir fima tuliba minka, itu adalah dalilun, menjadi bukti alantimasil basirati minka, atas hilangnya keyakinan daripada engkau. Jadi apa yang sudah menjadi tanggungan Allah kita yakini saja. Yang walaupun kita kerja seharian penuh, kalau sudah Allah takdirkan rizkinya itu hanya 100 ringgit, sudah dapat 100 ringgit saja. Kalau sudah Allah SWT rizkinya 500 ringgit, yang walaupun kita kerjanya hanya sekejap aja, tapi rizkinya 500 ringgit, memang sudah akan mendapatkan 500 ringgit. Itu semuanya sudah Allah tentukan. Pertama rizkinya, dikat rizki. Yang kedua, wa ajalih. Apa ajalih? Ajal kematian. Kita tidak bisa mengatur akan datangnya kematian, dan kita tidak mengetahui kapan datangnya kematian kepada kita, dan kita tidak tahu bagaimana caranya atau bagaimana kita nanti akan meninggal. Tapi yang pasti kalau sudah datang itu faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, sudah datang masa kematian kita, tidak akan bisa dimajukan, juga tidak akan bisa dimundurkan sekejap pun. Sesedikit pun, sekejap pun tidak akan bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ini supaya apa? Supaya juga bagaimana hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu yang kita jalani di dunia ini, jangan sampai kita terlena. Ingat bahwasanya kematian itu sudah menunggu kita. Naam, wa ajalih. Kemudian wa amalih. Amal itu perbuatan. Allah Subhanahu wa taala sudah tulis amal-amal kita. Sudah Allah tentukan apa yang akan kita perbuat.
Amal manusia sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kalau kita yakini perkara-perkara ini, perkara rezeki, perkara ajal, perkara amal, kita yakin 100%, 100% kita yakin ini akan ada wujud kezuhudan dalam diri kita. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Ditanyakan bahwasanya masirru zuhdika fid dunya, apa rahasia kezuhudan kamu di dunia ini? Apa jawab Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau katakan, rahasia zuhud di dunia ini bi arba'ati umur, dengan 4 perkara. Yang pertama, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairuh fatma'anna qalbi. Yang pertama, aku yakin bahwasanya rizkiku ini tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga tenanglah hatiku. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah azan berkumandang ini. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita akan berhenti seketika untuk berlaluan. Waktu sekarang 7.48 malam. Masuklah waktu solat fardu Isya bagi kawasan Kuching dan sewaktu dengannya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
يقول ال يقول ال InsyaAllah Ustaz, kita sambung sedikit saja lagi Ustaz. Oke. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pembicaraan kita yang tadi tentang yang kita bicarakan tadi tentang amal seseorang. Yang kalau seseorang ini sudah yakin dengan 4 perkara, maka dia akan datang ke dalam dirinya ini, dalam kehidupannya ini, kezuhudan dalam dunia. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau pernah ditanya oleh seseorang, apa rahasia kezuhudan engkau di dunia ini? Masir ruzuh di kafid dunia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menjawab bahwasanya rahasia kezuhudan di dunia ini ada 4 perkara, dalam 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, beliau katakan, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairuh, la ya'khudhuhu ghairi, fatma'anna qalbi. Aku yakin bahwasanya rizkiku ini tidak akan diambil selain aku. Rizki aku, bagian aku, ini tidak mungkin diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, sehingga dengan keyakinan tersebut hatiku ini menjadi tenang. Sudah menjadi bagian kita, itulah yang kita patut kita syukuri. Kalau bukan ada bagian kita, jangan sampai kita ada rasa iri hati dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan lebih daripada kita. Kemudian yang kedua, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu wahdi. Aku yakin, aku sangat-sangat yakin bahwasanya amalku, perbuatanku, pekerjaanku ini tidak akan digantikan oleh orang lain. Apa yang saya kerjakan, itulah yang menjadi takdir bagi saya. Tidak mungkin amal saya dilakukan oleh orang lain. Ini satu perkara yang mustahil. Fastaghaltu wahdi, sehingga aku sibukkan diri aku sendiri. Aku hanya menyibukkan dengan amalku sendiri. Aku sibukkan diriku ini dengan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala maksiyah. Aku yakin, alimtu, aku yakin, sangat-sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa muttali'un alayya, senantiasa mengawasi aku, senantiasa melihat aku. Fastahyaitu, maka aku malu, rasa-rasa malu, sangat malu sekali kalau Allah Subhanahu wa taala tengok aku, kalau Allah Subhanahu wa taala lihat aku ala maksiyah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasa malu kalau misalkan kita ini tertengok dalam keadaan bermaksiat. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Itu ketika seseorang ada rasa khauf, dia ada rasa malu. Dia akan ada rasa malu dalam dirinya ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sufi itu dia sudah mendapatkan maqam, punya maqamul muraqabah atau maqamul ihsan. Maqam senantiasa diawas, muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lainnya al-ihsan, kalau dalam bahasa hadisnya maqamul ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak mampu, fa illam takun tarah, kalau kamu tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yarak. Maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa, dengan bahasanya fi'il mudhari' yarak, Allah senantiasa melihat engkau, Allah senantiasa mengawasi engkau. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah alimtu
annal mauta yang tadiruni, aku yakin, sangat-sangat yakin bahwasanya kematian ini senantiasa yang tadiruni, senantiasa menungguku. Fa'adadtu zada liliqa'i rabbi, maka aku persiapkan, aku akan senantiasa menyiapkan bekalan untuk berjumpa dengan Rabbku. Yang kalau kita senang untuk menjumpai Allah, Allah akan senang juga. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, suka untuk berjumpa dengan Allah karena amal-amalnya yang cukup, karena amal-amalnya yang sudah Allah Subhanahu wa taala akan ridhoinya, Allah pun akan ahabballahu liqa'ah. Allah akan suka juga untuk bertemu dengannya. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah, orang yang tidak mau, orang yang enggan, kariha, tidak suka untuk berjumpa dengan Allah karena amal-amalnya yang kurang, karena ketaksiran dia dalam amal-amalnya, karena taubatnya yang belum dia lakukan, karena apa hal saja perkara-perkara yang Allah Subhanahu tidak sukai, Allah pun karihallahu liqa'ah. Allah pun akan tidak suka juga untuk bertemu dengannya. Nah, ini 4 perkara ini. Pertama, rezeki tidak akan diambil oleh orang lain. Yang kedua, amal tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, senantiasa ada maqamul muraqabah. Kemudian yang keempat, meyakini bahwasanya kematian akan senantiasa menunggunya. Kalau ada 4 perkara ini ada dalam jiwa seseorang, ada dalam diri seseorang, maka dia akan ada dalam kehidupannya kezuhudan yang membimbing dia wusul, membimbing dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kezuhudannya itu. Hadza wallahu taala alam, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita baca hadis ini hanya setengah saja untuk penjelasannya. Insyaallah untuk penjelasan setengah hadisnya lagi akan kita teruskan dalam pekan minggu yang akan datang, pekan yang akan datang. Terus bersama kami di MDS Media Dakwah Sarawak. Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana tolong mempromosikan ialah media dakwah kita, sama-sama kita itulah. Kita sama-sama kita berdakwah di bumi Allah, insya-Allah. Tidak kira di mana saja ya Ustaz. Betul ya? Okey, insya-Allah. Kita akan sambung untuk siri yang seterusnya pada minggu depan, insya-Allah. Banyak lagi kupasan yang Ustaz nak terangkan dalam siri yang keempat ini sebenarnya belum habis. InsyaAllah ya Ustaz, kita akan habiskan insyaAllah. Teruskan setia bersama kami di MDS Media Radio dan kongsi, moga-moga bermanfaat untuk semua umat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.